pembangunan Desa Sukiwaras tahun 2026 ke depan. Berdasarkan petunjuk apa yang telah disampaikan dipaparkan oleh dari Kasih PND, ada berapa item tadi dengan berdasarkan nomor 3 rencana pembangunan nasional yang juga di sana sudah jelas. Tentu saja peserta forum ini tentu saja berdasarkan kaplingan-kaplingan dana petunjuk tersebut yang bisa dilakukan secara langsung berbentuk pembangunan fisik hanya tidak banyak. Namun berdasarkan masukan kami BPD, fungsi kami menampung aspirasi masyarakat, kemudian menjembatani kepada supaya pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan berdasarkan itu tidak banyak. Tentu saja kami sudah saring-saring berdiskusi masukan masyarakat dan juga badan permusyawaratan desa dan juga pada pihak pemerintah desa, melalui kepala desa ataupun perangkat desa yang lain. Tentu saja pada tahun ini Pak, draft usulan badan permusyawaratan Desa Sukiwaras yang bisa untuk pembangunan, karena mengingat dana yang begitu sudah diatur dan sempit, kami mengusulkan tahun 2026 khususnya pembangunan fisik adalah pembangunan pengerasan jalan untuk infrastruktur, yaitu arah ke sebelah timur. Di sana ada makam, kemudian jalan penghubung antar desa, dan di sana sering setiap waktu khususnya musim penghujan itu menjadi hambatan-hambatan, dan ini adalah kami mendengar begitu sangat kami pandang sangat prioritas, mengingat akses jalan yaitu berupa infrastruktur di sana akan terkait semua pengguna, baik pengguna yang sifatnya sosial, pendidikan, ekonomi menggunakan jalan. Untuk itu pada tahun 2026 kami benar-benar untuk prioritaskan ke sana untuk pengerasan. Apakah itu nanti koral ataupun tanah merah sepanjang yang menghubungkan wilayah Sukiwaras yang ke arah Indrapura. Di sana batasnya wilayah adalah sampai di Makom. Karena mengingat begitu penting Pak, di saat masyarakat di Sukiwaras kena musibah khususnya meninggal dunia mau berangkat ke makam, kami melihat sering terhambat di sana karena rusaknya jalan. Itulah Pak, sama-sama di dalam forum musyawarah yang formal ini kami menimbang masukan-masukan itu yang kami prioritaskan. Pertama, kalau memang dana itu mencukupi, bisa kami untuk bisa Pak membangunkan, meminta jembatan penghubung dari jalan poros desa yang ada perbatasan di Kadus 1 dan Kadus 2, skala pembangunan jangka panjang biar terjadi penghubungan jalan alternatif antar desa. Kalau itu dana mencukupi untuk bisa tercover. Untuk itu Pak, segala prioritas kami berdasarkan masukan, pertimbangan dan mengingat dana yang sudah begitu jelas, tidak melenceng dari petunjuk infrastruktur itu, kira-kira demikian. Kami secara tertulis nanti akan kami serahkan atau kepada pihak pemerintah untuk diskusi. Tetapi secara formalnya berdasarkan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa Sukiwaras skala prioritas, kami menampung aspirasi masyarakat dan begitu pentingnya pertimbangan kami di sana. Kira-kira demikian. Ya, itu 2 Pak. Untuk pengerasan yaitu berbentuk jalan akses ke sana. Kemudian kalau dana itu memang bisa mencukupi, itu adalah jembatan penghubung dari Jalan Poros ke Jalan Sayap yang perbatasnya ada di Dusun 1 dan Dusun 2. Mengapa demikian? Jalan Poros terkadang juga sebagai alternatifnya di jalan sayap-sayap itu masyarakat secara umum di musim kemarau menghindar dari debu, kebanyakan yang juga melewati jalan-jalan Danadina atau bidan desa dan yang lain, dan juga kegiatan sosial kemasyarakatan yang sifatnya di dalam membangun jangka panjang yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, membangun manusia. Di sini Pak, jadi sebagai paparan skala prioritas
BPD yang menyampaikan berdasarkan aspirasi masyarakat dan melihat keuangan desa yang benar-benar bisa diterima adalah dari sumber dana desa sebagai bentuk untuk merealisasikan pembangunan di 2026 secara bisa dipastikan. Kira-kira demikian. Mohon maaf kalau ada kekurangan, nantinya bisa disempurnakan di dalam musyawarah-musyawarah desa yang lain ataupun nanti yang dikeluarkan di dalam penyusun APBDes di dalam musyawarah bersama pemerintah desa. Kira-kira demikian. Mohon maaf kalau ada kurang, bisa kita nanti benahi dengan bentuk musyawarah desa yang lain. Tapi yang pasti permintaan ataupun draft usulan secara prioritas berbentuk bangunan fisik adalah satu jembatan itu nanti akan yang pengerasan jalan itu. Apakah itu akan berupa koran yang mengarah ke hubungan dengan desa-desa jual. Demikian usulan draft usulan secara skala prioritas penggunaan desa 2026. Mohon maaf kalau ada kekurangan, tentu saja masih banyak kekurangan. Tapi kami yakin, seyakin-yakinnya ada pendamping desa, ada dari pihak kecamatan selaku kepanjangan dari PMD, kemudian juga ada langsung Pak Camat yang diwakili Pak Seknya, ada Pak Babin. Semuanya ini masih banyak kekurangan, tapi penyempurnaan paling tidak perencanaan itu sudah terbuka dilaksanakan secara tatanan ataupun tahapan-tahapan secara peraturan hukum yang perundang-undangan. Kira-kira demikian. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Penyampaian draft usulan perencanaan hubungan 2026 itu Pak. Terima kasih. Mohon maaf apabila itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tidak ada namanya skalanya dan waktunya. Itu saja, terima kasih. Pertama, kalau skalanya itu skala besar atau kecil? Tidak mungkin siang malam. Dia sampai ke negara tetangga Pak Asmi. Padahal dia kalau kita bahas bicara undang-undang ini, jadi buat tahun 99 kan. Nah, kenapa pada saat sekarang ini sudah berlaku kan? Karena dampaknya tadi Pak, dampaknya sangat begitu luas. Bukan hanya negara kita tadi kan, ya negara tetangga kan. Jadi mereka ini komplain. Nah, negara kita komplain, negara-negara tetangga ini komplain kenapa asap ini kirimannya dari Indonesia, bukannya yang baik-baik, malah asap kira-kira kan. Terjadilah ISPA di mana-mana kan. Ya kalau di jalur ini kan kita ya mungkin ya biasa-biasa baik. Kenapa yang kalau di kota-kota besar, apalagi di Palembang, zaman-zaman 2014-2015 itu kan jalan kita ini waktu masih belum selancar ini kan, pakai speedboat, jadi buntu, hilang. Sungai itu tidak keluar kan, jadi masih merambah. Nah dalam hal ini yuk pemerintah pusat khususnya Pak Presiden ini ke depannya timbullah undang-undang masalah larangan karhutla ini Pak. Jadi dipertegas lagi di sini, dipertegas lagi yang Bapak sebut tadi tahun 99 ini tahun 2009 ini pengelolaan lingkungan hidup Pak. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien. Nah ini ada bilangan Pak. Jadi undang-undang ini bukan hanya Presiden Pak, mungkin sudah koordinasi dengan Kejaksaan Agung, dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, itu kan bukan hanya semata-mata ngomong ini untuk kepentingan bersama Pak, untuk seluruh masyarakat luas mungkin ngomong di sini kita maunya seperti itu kan, tapi inilah kebijakan pemerintah Pak. Kalau kebijakan-kebijakan yang lain mohon maaf belum pernah dengar kalau ada suatu pemerintah pusat atau daerah baik Pak Sekda Pak Ketua BPD yang memperbolehkan membakar hutan dan lahan. Belum pernah dengar. Setahu aku yang pernah tertangkap itu ada di Banyumas ini ada pernah terpidana masalah karhutla, masalah kebun ini sendiri daerah rambutan ada berapa itu aku lupa, di Pulau Rimau juga ada, di daerah Pangkalan Balai juga ada yang Muara Padang ada juga Muara Padang pun pernah kena itu Muara Sugian ini belum pernah, mohon maaf belum pernah terpidana masalah karhutla. Nah jadi
Itu Pak. Jadi sementara ini belum ada kebijakan, saya pun dari baik itu Kapolri turun ke Kapolda, Kapolda ke Kapolres, Kapolres ke Kapolsek Muara Badak, belum ada yang namanya kebijakan khusus untuk masyarakat membakar lahan dan hutannya. Tetap masih berlaku tentang undang-undang karhutla ini, baik itu pidananya dan berikut beserta denda-dendanya Pak. Nah, masalah solusi, mohon maaf sekali, saya kurang paham masalah pertanian karena saya bukan kuliah di pertanian, saya bukan anak petani, jadi itu Pak, solusinya saya belum paham. Mungkin kawan-kawan yang bapak-bapak, ibu-ibu sekarang lebih senior, lebih paham masalah pertanian ini Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf, itu yang bisa saya jawab Pak. Terima kasih. Assalamualaikum